Oke, teman-teman semuanya, selamat siang ya. Ini adalah konten terbaru gua setelah sekian lama. Terakhir gua ngonten itu sekitar setahun yang lalu ya. Waktu itu gua bikin konten soal perbandingan antara Garut dan juga Nagasaki. Karena kebetulan waktu itu gua emang sempat ke Jepang ya di awal tahun dan gua mengunjungi prefektur Nagasaki dan setiap kota yang ada di dalamnya. Waktu gua ke sono tuh gua ngerasa kayak antara Nagasaki dengan Garut itu kayak mirip banget. Kedua-duanya sama-sama daerah yang dikelilingi oleh pegunungan, berdekatan juga dengan daerah pantai. Antara pantai dengan pegunungan yang tinggi itu, mereka saling berhadap-hadapan, seolah mereka adalah dua tetangga yang hidup dalam kerukunan. Mungkin kayak gitu ya basa-basinya, tapi di konten kali ini gue nggak akan ngomongin perbandingan soal kota lagi. Kali ini gue akan bikin sebuah konten yang mungkin cukup umum dibuat oleh para kreator, hanya saja ada sedikit perbedaan yang gue bawa. Jadi hari ini gue bakal bikin konten buka kemas alias unboxing. Tapi beda dengan kreator biasanya yang mungkin banyak yang melakukan buka kemas terhadap barang-barang elektronik ya. Kayak misalkan yang paling terkenal ya siapa lagi kalau bukan David Gadgetin. Kalau gue hari ini bakal membuat sebuah konten buka kemas dengan tema yaitu buku. Ya, karena teman-teman udah lihat ya tadi buku apa yang gue pegang, jadi kita bisa nebak ya kalau konten yang akan gue buat hari ini adalah konten buka kemas buku filosofi teras. Bukunya masih seger ya, masih fresh, masih baru, masih mulus no minus, dan masih terkenal juga sampai sekarang. Tapi sedikit cerita ya sebelum gue ngebuka buku ini, ngebuka plastiknya dan melihat isinya, serta mungkin membuat ulasan mengenai buku ini. Gue pengen cerita kalau kemarin tuh gue sempat belanja cukup banyak ya buku. Sebelum gue beli buku filosofi teras ini, gue sempet sekitar tanggal 11 lah ya. Tanggal 11 itu gue beli buku Sirah Nabawiyah, buku yang berisikan kisah-kisah Nabi Muhammad. Gue beli ini dari Mall Plaza Bintaro Jaya. Ya semua buku yang gue punya dari sono sih gue belinya. Gue beli buku Sirah Nabawiyah ini buat orang tua gue di rumah ya, buat ibu lah tepatnya, karena ibu gue bilang dia pengen beli buku Sirah Nabawiyah, meskipun gue agak miskom karena gue tuh ngiranya ibu gue tuh minta buat dibeliin buku ini, padahal dia tuh cerita kalau dia tuh mau beli buku ini sendiri. Tapi ya udah telanjur gue beli, nanti bakal gue kirim lagian. Dengan gue datang sendiri ke mall, ke Gramedia, gue jadi tahu dong buku mana yang bagus. Maksudnya kan buku Sirah Nabawiyah ini kan banyak bentuknya ya, ada yang soft cover, ada yang hard cover. Nah, gue tuh pengen beli yang hard cover karena itu lebih awet, kayak gitu, lebih awet dan lebih enak buat dibaca. Itu mungkin yang pertama. Terus selain buku Sirah Nabawiyah, gue juga sempat beli buku Filsafat Kebahagiaan dari Fahrudin Faiz. Khusus yang ini gue nggak beli dari Gramet Bintaro ya, gue beli ini dari Tokopedia karena memang di Gramet Bintaro itu gue gak nemu, jadi belinya dari online aja. Oh iya, gue juga beli buku ini sama ya buat ibu gue. Jadi kalau buku Sirah Nabawiyah itu dibeli karena memang ibu gue berencana buat beli itu, kalau buku Filsafat Kebahagiaan ini gue beli karena gue ingin ibu gue tuh bisa mengenal filsafat meskipun dia tidak menempuh pendidikan di perguruan tinggi, apalagi di era sekarang yang kita tahu sendiri tuh apa-apa serba sulit, dunia cepat berubah. Belajar bagaimana caranya menjadi bahagia itu sangat-sangat penting. Dan menurut gua, filsafat itu adalah senjata yang sangat-sangat bagus ya untuk dimiliki supaya kita bisa melawan ketidakpastian di dunia ini. Terus kenapa gua beli buku Filsafat Kebahagiaan dari Fahrudin Faiz ini? Tentu adalah karena penulisnya. Gue yakin teman-teman juga ngerasain ya kalau misalkan kita bicara sama orang dari kampung, sama mungkin orang tua kita yang masih agak kolot, orang-orang tuh ngelihat filsafat itu seperti sesuatu yang menakutkan ya, padahal sebenarnya nggak semenakutkan itu. Makanya karena kebetulan selama berkuliah gue mengenal sosok Fahrudin Faiz, dan sosok Fahrudin Faiz ini adalah orang yang berhasil membumikan filsafat, maka gue tertarik buat membeli bukunya. Cuma memang buku ini kayaknya nggak akan langsung gue kirim, bakal gue baca dulu. Kalau misalkan gue ngerasa buku ini bisa dipahami oleh orang tua gue, bakal gue kirim. Kalau enggak mungkin bakal ya gue baca aja dan mungkin gue kasih ke temen kali ya.
Terus ya gue juga beli buku Filosofi Teras ini dan fun fact, gue beli buku Filosofi Teras ini motivasinya juga sama ya, seperti ketika gue beli buku Filsafat Kebahagiaan dari Fahruddin Faiz. Niat gue beli 2 buku bertemakan filsafat ini adalah untuk mengedukasi orang tua gue. Itulah mungkin bagian yang unik dari latar belakang kenapa gue beli buku-buku ini. Biasanya kita itu kan menganggap kalau pendidikan itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Orang tua itu harus mengajarkan anaknya. Nah kalau gue tuh berbeda, gue nggak mau berhenti pada kepercayaan seperti itu. Mungkin saat gue kecil sampai gue menginjak bangku sekolah menengah, orang tua lah yang mengajarkan gue berbagai macam hal tentang dunia ini. Tapi gue sekarang udah di perguruan tinggi dan secara pendidikan gue udah lebih tinggi dari mereka. Nah terus harus gue apakan dong ilmu yang gue dapat dari perguruan tinggi itu? Nah ilmu yang gue dapat dari perguruan tinggi itu harus gue kembalikan lagi ke orang tua yang udah pernah mengajarkan gue dulu. Jadi gue nggak mau berhenti pada pemahaman umum kalau pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Pendidikan itu bukan tanggung jawab orang tua, pendidikan itu adalah tanggung jawab orang-orang yang terdidik. Dan karena gue udah terdidik, maka adalah tanggung jawab gue buat mendidik orang tua gue juga, mengajarkan mereka soal berbagai macam ilmu yang ada di dunia. Cuma mungkin sebagai bagian dari permulaan, gue bakal mengajarkan mereka ilmu-ilmu yang mudah terlebih dahulu, yang mungkin tidak terlihat menakutkan. Dan tema yang gue ambil sekarang adalah filosofi kebahagiaan. Nah, 2 buku ini adalah 2 buku yang gue beli buat orang tua gue, terutama buat ibu ya, supaya ibu gue tuh nggak bosen di kampung yang kondisinya seperti itu. Itu aja, kondisi negara juga lagi kurang baik ya, dengan berbagai berita miring yang muncul di internet. Jadi gue pengen dibalik segala macam kesulitan itu, ibu gue tetap bisa berbahagia karena gue berhasil membekali orang tua gue tuh dengan pemikiran dari filsafat yang sudah lama dibangun ini. Terus selain 2 buku filsafat dan 1 buku sejarah Nabi buat ibu gue juga beli 1 novel buat ayah. Jadi gue juga pastilah pengen lah beli buku buat ayah, bukan buat ibu doang. Sebetulnya gue tuh pengen beli buku soal perang dunia ya, karena ayah gue itu beneran suka sama sejarah. Gue tuh dari belum sekolah tuh udah diajarin perang dunia kedua tuh sama ayah loh. Gila banget dia, tapi pas gue di Gramet, gue nggak nemu buku yang cocok, dan kalaupun ada buku yang cocok itu harganya terlalu tinggi ya, sekitar 300 ribuan. Waktu itu kalau nggak salah gue nemu buku sejarah perang Eropa ya kalau nggak salah. Jadi sebagai alternatif, akhirnya gue membeli sebuah novel yang menurut gue bakal cocok buat dibaca sama ayah gue, karena yang gue tahu ya, Terelia itu dia novelnya juga membicarakan soal konflik-konflik sosial yang berhubungan dengan kekuasaan, dan gue cukup yakin kalau ayah gue bakal suka dengan hal itu. Terus novel terakhir ya, bukan novel, buku terakhir yang gue beli adalah manga ya, atau komik Jepang. Ya, ini komik Mob Psycho 100. Gue udah pernah nonton anime ini di Animax ya, tapi itu udah lama sih, pas gue SMP kalau nggak salah, dan emang keren. Sebetulnya gue tuh pengen beli manga Boruto ya, karena adik-adik gue itu pesennya Boruto, tapi pas gue datang ke Gramed, itu si Borutonya cuma ada volume 1, 2, terus 4. Jadi volume 3-nya nggak ada. Nah, gue tuh agak males buat beli yang nggak berurutan, karena takutnya ceritanya nggak nyambung. Oke, jadi tadi gue udah punya 3 buku ya, yang gue beli buat ibu, 1 buku buat ayah, dan ini ada 3 buku buat adik gue. Kenapa beli 3? Karena adik gue ada 3. Yang satunya anak tengah, 2-nya lagi bungsu kembar. Dan mereka itu masih sama-sama bocil, jadi suka berantem lah, rebut-rebutan hal yang remeh. Jadi gue beli 3 buku ini supaya mereka nggak rebutan. Oke, sekarang mungkin kita bisa langsung loncat ke inti dari video ini, yaitu untuk membuka segel dari buku Filosofi Teras yang udah gue beli ini. Mungkin sedikit prolog aja ya. Jadi buku Filosofi Teras ini, seinget gue, dia itu harganya sekitar 80 sampai 100 ribuan. Tapi ketika gue berkeliling Gramedia itu, gue nemu buku Filosofi Teras yang dibubuhi oleh hardcover atau sampul yang keras, sampul yang tebal. Dan karena sampulnya ini berbeda, dia harganya jadi agak naik nih, jadi 125.000 ya, nambah sekitar 45 sampai 25.000 kalau misalkan kita pengen sampul yang lebih keras kayak gitu. Oke, langsung kita buka aja ya. Ngebuka segel buku itu selalu merupakan kegiatan yang menyenangkan ya, apalagi buku itu relatif mahal ya buat anak kosan kayak gua. Jadi
ketika gue bisa beli buku itu rasanya mewah banget. Agak susah dibukanya. Kenapa sulit dibuka ini? Apakah karena kuku saya kurang tajam kah? Apakah saya perlu silet? Waduh, inilah plastik kualitas Gramedia, susah buat dibuka. Akhirnya kebuka juga. Ya Allah, nikmat sekali rasanya ketika saya bisa membuka kemasan dari produk yang saya beli, terutama membuka kemasan buku. Jangan disabet ya. Oke. Inilah dia buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring, sebuah buku mega bestseller yang kalau nggak salah ya udah terjual jutaan kopi. Di depan bisa teman-teman lihat ada ilustrasi dari Lepina Lesmana, terus ada pengantar dari Setio Wibowo. Setio Wibowo ini adalah seorang Romo ya, sekaligus juga dosen filsafat di STF Driarkara. Kebetulan gue pribadi udah pernah bertemu dengan beliau ya di Aula IMM Ciputat. Waktu itu Aula IMM-nya lagi dipinjam lah ya sama Formaci, karena memang waktu itu Formaci mendatangkan Romo Setio Wibowo untuk membicarakan soal pengantar filsafat. Dan ya waktu itu Romo Setio juga bercerita sih soal bagaimana dia berhubungan dengan Henry Manampiring. Terus Henry Manampiring meminta Romo Setio buat menulis pengantar buat buku ini. Nah, kalau misalkan teman-teman baca buku, terus di kata pengantarnya itu ada orang besar yang nulis ya, artinya buku ini dibuat dengan serius dan si penulisnya itu punya koneksi sama tokoh-tokoh besar. Terus kita juga mungkin bisa lah ya buat berharap kalau buku yang kita baca itu adalah buku yang berkualitas, kalau si pembuat pengantarnya itu adalah orang yang terkenal. Karena biasanya buku-buku itu kata pengantarnya suka ditulis oleh orang lain. Jadi seorang penulis buku itu sering banget ya meminta penulis lain yang udah terkenal buat menulis kata pengantar di bukunya, mungkin sebagai bagian dari branding atau marketing juga ya, kayak gitu. Jadi ya itu bagian depan ada pengantarnya dari Romo Setio Wibowo, ada nama penulisnya ini Henry Manampiring, terus ada di sini ada gambar filsuf ngasih buku, mungkin ini melambangkan wejangan dari orang tua di masa lalu, filsuf paling bijaksana di waktu itu, supaya orang di zaman sekarang tuh bisa berbahagia dengan caranya sendiri. Nah, gue gak begitu tahu siapa ya ini ya. Kalau nggak salah ya tokoh-tokoh yang dekat dengan stoikisme itu siapa ya? Cicero ya? Apa bukan? Marcus Aurelius. Kayaknya sih ini Marcus Aurelius, kalau nggak Zeno. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu soal buku Filosofi Teras ini adalah buku yang membicarakan soal filsafat kebahagiaan, terutama dari mazhab stoikisme. Mazhab stoikisme itu sejauh yang gue tahu ya, ini gue nggak mau nyontek, gak mau pakai skrip, pengen ngomongnya itu beneran apa adanya. Stoikisme itu muncul dari Yunani, dari seorang filsuf bernama Zeno. Kalau nggak salah ya, kalau salah boleh dikoreksi. Stoikisme ini adalah intinya seruan bagaimana kita itu harus bisa untuk tidak memedulikan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalkan hari ini kita mau berangkat kerja, terus tiba-tiba hujan. Nah, menurut stoikisme, kita itu nggak boleh sedih, nggak boleh marah. Yang namanya hujan kan nggak bisa kita atur, itu kan alam yang mengatur. Jadi kita boleh kecewa, tapi terima aja. Yang penting rasa kecewa itu nggak merusak kita, karena biar bagaimanapun ada hal-hal di luar diri kita yang nggak bisa kita kendalikan, sehingga dia itu menjadi masalah buat hidup seperti itu. Mungkin gitu ya buat ulasan sedikit soal isi dari buku ini. Terus sampulnya udah gue bilang dia ini hardcover ya, dan karena dia ini hardcover, dia keras banget, enak lah buat dikoleksi, desainnya enak dilihat, seger. Di bawahnya ada tulisan Filosofi Teras dari Henry Manampiring, ada subjudulnya Filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh masa kini. Jadi stoikisme itu memang berasal dari Yunani, tapi dia itu dipopulerkan oleh Marcus Aurelius. Marcus Aurelius itu adalah kaisar Romawi yang ya menganut filosofi stoikisme ini. Tapi kalau misalkan teman-teman nanya kenapa sih dibilang Filosofi Teras, gue jujur nggak tahu, karena gue sendiri belum baca buku ini, belum pernah. Oke, itu mungkin
ulasan untuk sampul luarnya ya. Sekarang kita buka kertasnya. Oh, ada gambarnya juga teman-teman. Ini ada apa ya? Ini ada orang dengan mohon maaf gitu badan yang lebih besar, terus dia bilang kamu gendutannya sekarang ke orang ini. Gue belum bisa mengulas karena belum dibaca ya, pasti ada maksud tertentu dari buku itu. Terus juga gue belum tahu hukum dari hak cipta ya, jadi gak berani buat ngebuka banyak-banyak. Kita mungkin cuma bisa ngelihat atau cuma bisa ngecek bagian daftar isi kali ya, yang paling bawah itu. Wah, apa ini? Oh, seperti biasa kita dapat apa ini sebutnya? Bookmark, penanda buku. Terus kita juga dapat kata-kata bijak di awal baca buku. If you live according to what others think, you will never be rich. Seneca. Ya, ini Seneca juga adalah salah satu filsuf yang menganut mazhab stoikisme ya. Terus di dalamnya ada siapa ini? Buku yang sangat indah dan meringankan pikiran barangkali jika ditanya buku apa yang paling berpengaruh, saya hanya kepikiran buku ini. Dari Ed Tufail Hami. Oke. Jadi di bagian awal buku Filosofi Teras ini ada kumpulan ulasan mungkin ya, kumpulan testimoni dari orang-orang yang sudah membeli buku ini dan sudah membacanya di Twitter tuh. Oke, ini ada bagian awal. Ada bagian soal ini cetakan ke berapa? Ke-50 kali ya. Wah, keren juga ini. Pantasan dibilang mega bestseller, cetakan ke-50 berarti ya. Biasanya kalau di buku itu ada keterangan cetakan, berarti buku ini tuh merupakan cetakan yang paling akhir, yaitu tahun 2023 ini. Berarti gue habis membeli buku cetakan ke-50. Ini ada sampul, ada ilustrasi dari Levina Lesmana, ada logo Kompas penerbit buku. Di sini ada daftar isi. Daftar isinya agak unik ya. Biasanya tulisan daftar isi itu ditulis di bagian atas, tapi ini di samping. Terus ya ada berbagai macam babnya. Ada satu, survei khawatir nasional, sebuah filosofi yang realistis, hidup selaras dengan alam, dikotomi kendali, mengendalikan interpretasi dan persepsi, memperkuat mental, hidup di antara orang yang menyebalkan, menghadapi kesusahan dan musibah, menjadi orang tua. Ada berapa bab ya totalnya? Total ada sekitar 13 bab dengan tambahan catatan mengenai pandemi, ada stoicisme dan tahun politik, lalu ada daftar pustaka. Oke, mungkin itu adalah ulasan singkat mengenai buku ini. Mungkin hal yang bisa gue tambahkan adalah bahwa kan tadi gue bilang ya, kalau buku Filosofi Teras yang dibubuhi soft cover itu harganya sekitar 80 sampai 100 ribu, tapi buku Filosofi Teras yang pakai hardcover itu harganya jadi 125 ribu, nambah sekitar 40 sampai 25 ribu. Itu sebetulnya kalau yang gue tebak ya, kayaknya kenaikan harganya itu nggak cuma karena kita dapat hardcover, tapi karena jenis kertasnya juga berbeda nih. Ini kertasnya gue rasa premium banget sih, dia lebih tebel, lebih enak diraba, warnanya juga enak dilihat. Terus ya mungkin ini sedikit aneh ya, tapi udah gua endus. Ya orang yang suka buku itu kayak gitu, pasti suka mengendus aroma buku. Aromanya ini kayak apa ya, kayak susu sapi kali ya. Ya wangi lah buat di cium-cium. Orang yang baca buku itu nggak selalu suka dengan isi bukunya, nggak selalu suka baca. Kadang tuh dia suka karena sampulnya dan juga aroma dari kertasnya. Oke, mungkin itu aja ya buat konten buka kemas buku Filosofi Teras. Buku ini sangat-sangat gue rekomendasikan buat teman-teman yang pengen baca, pengen tahu formula buat meraih kebahagiaan di masa-masa yang sulit. Cocok juga buat teman-teman yang pengen mungkin bersentuhan dengan filsafat. Sekali lagi gue katakan kalau filsafat itu nggak semenakutkan itu. Kalau misalkan teman-teman nggak mau bersentuhan dengan filsafat ketuhanan, ya itu nggak apa-apa, karena filsafat itu seluas itu. Teman-teman bisa membahas hal lain, dan hari ini gue membahas soal filsafat kebahagiaan kan di sini. Dan ini terkadang mungkin kita tidak perlu menyinggung soal ketuhanan gitu ya. Jadi
Filsafat tidak semenakutkan itu, dan ini adalah buku yang cocok buat teman-teman pakai buat memulai untuk belajar. Terus ya setelah dibuka, setelah diulas sama gue tadi secara sekilas, gue bakal baca buku ini sampai tamat. Nah, kalau misalkan gue rasa buku ini cocok buat ibu gue yang merupakan mungkin bagian dari generasi apa ya, ibu gue kelahiran tahun 81, cocok ya baca buku ini. Kalau cocok bakal gue kasih ke ibu gue, kalau nggak tahu dah, mungkin gue kasih ke teman kali ya. Oke, mungkin itu aja konten buka kemas buku untuk hari ini. Semoga teman-teman suka. Di kesempatan berikutnya gue pasti bakal beli buku lagi dan pasti bakal membuat konten buka kemas lagi. Sekian untuk konten gue kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini buku. Meskipun gue nggak tertarik, tapi bakal gue baca supaya gue tahu ini cocok apa enggak buat orang tua.